Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Ajimah. Kali ini kita akan mengangkat satu judul berkah usia tua yang diambil dari satu hadis qudsi riwayat At-Tirmizi. Seperti apa? Yuk sama-sama kita. Pertama kita sekedar mengingatkan kembali bahwa hadis qudsi itu adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dengan melalui ilham atau mimpi. Ya, ilham atau mimpi, yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham atau mimpi tersebut dengan ungkapan atau kata-kata beliau sendiri. Oke, kita akan lihat ada 6 fase usia yang Allah memberikan makna-makna di sana melalui hadis qudsi tersebut. Yuk kita mulai saja yang pertama. Pada usia 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, aku akan menyelamatkannya dari tiga macam penyakit, yaitu penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit sopak. Dari 3 penyakit ini, hambaku, kata Allah, pada usia 40 tahun akan selamat dari 3 penyakit ini. Namun kita perlu tekankan di sini bahwa syaratnya adalah hamba Allah atau Abdullah. Jadi kita ini harus selesai di diri kita bahwa kita adalah Abdullah, mulai daripada ucapan, prinsip, dan sikap serta keseharian kita. Itu syaratnya. Karena panggilannya bukan kepada semua orang, bukan juga ya ayyuhan nas, bukan juga ya ayyuhal kafirun, tetapi yang dipanggil itu adalah hambaku. Apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, maka syaratnya adalah kita benar-benar berparadigma, berpikir, bersikap menjadi abdi Allah. Ini di usia 40, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku. Kita lanjutkan usia berikutnya. Nah, ada apa di usia 50? Kata Allah pada hadis qudsinya tersebut, apabila mencapai usia 50 tahun, aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Allah udah, kalau sikit-sikit dah apalah. Kira-kira begitu. Salah-salah sikit dan dihapuskan aja. Ya kan, kurang-kurang sikit ibadahnya udah dianggap benar aja. Namanya juga hisap yang ringan. Di usia, kalau sudah sampai usia 50 tahun. Makanya barangkali orang-orang tua dulu ya, terutama di suku kami ya, suku Karo, itu orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita tuh wajib dihormati. Karena barangkali ada kelebihan pada usianya, mungkin seperti itu ya. Tapi kita tidak tahu, walau alam. Namun ini pun tetap saja paradigma kita harus Abdullah. Tidak bisa tidak. Dan sikap dan prinsip serta tingkah kita harus menggambarkan bahwa kita adalah abdi Allah. Barulah hadis qudsi ini berjalan. Jadi bukan asal usia 50. Ada orang usia 50 bejat kan, 50 usia tapi beribadah tidak, tetap pada prinsipnya, mungkin jadi orang-orang zolim, mungkin togo dan sebagainya. Jadi bukan. Sekali lagi kita tekankan bahwa ini adalah untuk abdinya Allah, yang sampai usia 50 tahun Allah akan meringankan hisabnya. Alhamdulillah. Ya kan? Ada usia yang berapa? 20, 30, 40. Oke. Ini usia 50. Bagaimana? Kita lihat, masih ada enggak? Bagaimana di usia 60? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis qudsinya tadi, apabila mencapai usia 60 tahun, aku akan membuatnya suka bertobat. Digiringnya kita, diajarnya, diarahkannya kita untuk selalu menjadi lebih baik. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, diarahkannya kita menjadi yang lebih baik, diarahkan oleh Allah. Sehingga kita cenderung makin baik terus di usia 60 tahun. Suka bertobat, ada kesalahan ditobati, besok nggak diulang lagi, kemudian melakukan amal soleh, seperti itulah. Tapi kembali lagi, syaratnya
adalah abdi Allah. Bukan sembarangan, tapi adalah abdi Allah. Dia hanya berpikir selalu mengabdi kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan berparadigma bahwa dia seorang hamba, seorang aparat Allah. Seorang aparat Allah yang selalu melakukan tugasnya. Karena itu adalah abdi Allah. Agar di usia 60 kita selalu didorong, ya kan? Didorong, diarahkan oleh Allah agar suka bertaubat. Subhanallah. Oke? Bagaimana dengan usia 70 tahun? Nah, kata Allah, apabila mencapai 70 tahun, para malaikat menyukainya. Waduh. Anda tahu sudah malaikat menyukainya kan? Ini udah di atas yang tadi levelnya. Malaikat pun sudah suka padanya. Udah senang melihat dia usia 70 tahun. Kenapa? Karena di 60 tahun saja sih dia sudah mulai bertobat. Tapi dengan syarat lagi, tetap Abdullah. Jadi di usia 60 saja dia sudah mulai suka bertobat. Di usia 70 ya berarti tobatnya sudah banyak. Mungkin sudah hampir-hampir selesai semua hal-hal yang belum tuntas pada kolbunya. Bereskannya sampai di usia 70 semua sudah tuntas, semua sudah beres. Dia pun sudah nyaman hidupnya, tidak ada perasaan berdosa lagi. Karena mulai dari usia 60 tadi dia sudah didorong untuk bertobat. Nah, ini usia 70. Nah, bagaimana usia 80? Wow. Jika ada seorang hamba Allah, catat, Abdullah. Catat ya, jangan salah, Abdullah. Selesaikan, dudukkan itu. Jika Anda seorang Abdullah mencapai usia 80 tahun, kata Allah, aku mencatat semua kebaikannya dan membuang semua keburukannya. Wow. Mencatat semua kebaikannya, membuang semua keburukannya. Dengan catatan berparadigma Abdullah. Ya? Dengan catatan berparadigma Abdullah. Bersikap Abdullah. Berprinsip Abdullah. Mengaku Abdullah. Jadilah diri kita sebagai hamba Allah. Karena Allah bilang hambaku pada awal hadis qudsi ini. Wow. Berharaplah usia 80 tahun tapi yang barokah. Jadi Abdullah. Maka ketika usia 80 tahun Allah bilang aku akan mencatat semua kebaikannya dan membuang semua keburukannya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wow. Ya. Lalu terakhir, ini yang terakhir, ke atasnya disamakan semua sama Allah kayaknya. Usia 90 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang ini adalah tawanan Allah di buminya, ditawan sudah, telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, serta dapat memberi manfaat kepada keluarganya. Tapi sekali lagi, syaratnya, paradigma Abdullah, menjadi Abdullah sejati, suka mengabdi kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menjalankan risalahnya, menegakkan dinnya dan sebagainya. Itu syarat mutlaknya. Jadi usia tua bagus, asal Abdullah. Usia tua bahkan punya fasilitas-fasilitas yang disiapkan Allah. Bahkan banyak keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada orang yang usianya lanjut. Kalau saya sebut senior kan gitu. Kalau orang yang usianya sudah senior ya, kalau orang-orang apa ya? Kalau orang-orang Jawa sana sepuh, udah bagus sepuhnya kan gitu kira-kira. Nggak negatif, dia nggak pakai kata tua tapi sepuh. Ya? Inilah yang disampaikan Allah pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Mari kita lihat lengkapnya hadisnya. Ini dia. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, aku menyelamatkannya dari 3 macam penyakit, yaitu gila, lepra, dan sopak. Apabila mencapai usia 50 tahun, aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Apabila mencapai usia 60 tahun, aku akan membuatnya suka bertaubat. Dan apabila mencapai 70 tahun, para malaikat menyukainya. Dan apabila mencapai usia 80 tahun, aku mencatat semua kebaikannya
dan membuang semua keburukannya. Apabila mencapai usia 90 tahun, para malaikat berkata, orang ini adalah tawanan Allah di buminya. Allah telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, serta dapat memberi manfaat kepada keluarganya. Ada manfaatnya di keluarganya. Dia yang diampuni tapi keluarganya pun dapat manfaat. Tapi seperti apa manfaatnya di sini tidak digambarkan. Oh, luar biasa. Jadi bukan nggak boleh kita berdoa panjang umur kalau seperti hadis kunci ini. Boleh sih. Tapi dengan catatan Abdullah. Itu kuncinya. Jadi bukan sembarangan, tapi kita harus Abdullah. Ya kan? Nah, jadi kalaupun mau doa memohon panjang umur, mintalah umur yang berkah. Seperti tadi itu. Jadi bukan asal panjang umur, tapi mintalah umur yang berkah. Oke, teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian, ini yang mau disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua mencapai umur panjang dan umur yang barokah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.